Halo, perkenalkan nama saya Suzuki, kelas perhotelan nama. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara iman Kristiani dan iptek, kemudian hubungan iman Kristiani, iptek, dan juga seni. Yang pertama saya akan membahas tentang hubungan iman Kristiani dan iptek. Jadi sebagai umat Kristen kita juga harus memahami, juga mengikuti ya perkembangan ini yang sudah semakin cepat setiap waktunya. Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan semakin memudahkan kita untuk melakukan aktivitas dan mengenal prinsip gereja terhadap politik. Tuhan tidak pernah membatasi, terlebih melarang untuk manusia mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan Tuhan telah memberikan karunia kepada manusia untuk bertalenta, untuk dikembangkan, dan untuk berkat, seperti yang tertulis dalam Matius 25 ayat 14 sampai ayat 30. Dan teknologi juga merupakan berkat yang diberikan Tuhan untuk kita, walaupun terkadang disalahgunakan, bukan dan tidak lain ya oleh manusia sendiri, dan menimbulkan dosa sesuai dengan hukum kasih dalam Alkitab. Maka daripada itu, teknologi harus dibuat untuk membantu hidup yang diserahkan dan melewati cobaan dunia. Ilmu pengetahuan juga bukan untuk tujuan melainkan sebagai alat untuk kita mencapai tujuan kita yang tentunya tetap pada jalan Tuhan. Sesuai dengan sejarah agama Kristen, kita tidak boleh dikuasai oleh teknologi, melainkan kita yang harus menguasai teknologi itu sendiri. Penting untuk membangun kehidupan atas sesuai dasar yang kokoh, sehingga manusia tidak terhanyut dan terpengaruh negatif teknologi. Dan pada saat ini saya akan membahas lebih dalam hubungan iman Kristiani dengan iptek itu sendiri. Amsal 1 ayat 5 mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sesuai dengan apa yang kita baca tadi, ayat Tuhan ini menjelaskan bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya dan mencari bahan pertimbangan agar manusia menjadi lebih bijak dan pengertian dan menjadi tujuan hidup orang Kristen. Tuhan juga memerintahkan manusia untuk menguasai dunia dan untuk menaklukkannya pasti membutuhkan pengetahuan serta teknologi itu sendiri. Jadi cukup untuk hubungan iman Kristiani dengan iptek, dan selanjutnya saya akan membahas hubungan iman, iptek, dan seni. Saya akan membahasnya. Pertama, perkembangan zaman dapat dikatakan sangat begitu pesat. Semua sektor kehidupan mengalami perkembangan, semuanya itu menuju ke pembaharuan yang
belum ada sebelumnya maupun perkembangan dari sebelumnya. Karena manusia merupakan satu-satunya ciptaan Allah yang termulia, maka manusia memiliki akal budi yang diberi amanat untuk berkuasa serta mengembangkan bumi dan isinya. Pelaksanaan amanat itu diawali dengan kebudayaan yang dilakukan sendiri oleh manusia. Dari sana manusia memperoleh pengetahuan serta dapat menghasilkan seni. Hal itu mulanya ditunjukkan untuk bertahan hidup, seperti bercocok tanam, berternak, dan belum menunjukkan adanya usaha untuk mengembangkan semuanya itu secara maksimal. Ilmu pengetahuan merupakan langkah manusia yang untuk berkembang menuju kemajuan dengan cara mengidentifikasikan benda-benda atau proses dalam alam secara objektif. Kebudayaan dan seni merupakan prestasi atau hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam alam ini. Kemampuan untuk berprestasi, berkarya ini merupakan sikap hakiki yang hanya ada pada manusia yang diciptakan menurut gambar dan serupa. Menurut Alfred North Whitehead mengatakan agama dan etik merupakan dua kekuatan yang besar di dunia yang secara hebat mempengaruhi manusia. Agama Kristen dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dapat saling menopang satu sama lain. Sebaliknya dapat menjadi berlawanan, di mana seringkali ilmu pengetahuan menyerang ajaran-ajaran fundamental dalam agama yang dapat menggoyahkan iman percaya manusia. Agama mengalami pergeseran secara pemahaman yang diakibatkan oleh ilmu pengetahuan. Alkitab yang tidak pernah berubah, tetapi dibaca oleh orang-orang yang tidak sama cara pemikirannya dari zaman ke zaman. Jalan tengah antara iman Kristen dan ilmu pengetahuan adalah iman tidak harus bersaing dengan penjelasan ilmu. Iman bukanlah suatu teknologi supranatural, dan dibantu dengan pemikiran bagaimana mungkin suatu ciptaan dapat mengerti akan penciptanya, yaitu Allah yang telah menjadikan segala sesuatunya ada sebelum manusia ada. Kita juga mengatakan baiklah orang bijak mendengar dan mengambil ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Yang saya sudah baca tadi. Ada juga satu hubungan, yaitu iptek bagi kemuliaan Allah, seperti yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 36 ayat 1. Mencatat bahwa Allah menunjuk orang-orang yang telah dipilihnya untuk membuat segala keperluan untuk membangun bait Allah. Kemudian Allah melengkapi mereka dengan segala keahlian, pengertian, dan membuat pengetahuan dalam segala pekerjaan untuk membuat segala rancangan tentang bait Allah. Allah memberikan rohnya untuk membuat mereka mampu menyelesaikan pembangunan bait Allah itu sendiri, seperti yang difirmankannya dalam ayat 13
ayat 31. Melalui ayat ini kita tahu bahwa sumber segala pengetahuan dan keahlian, bahwa segalanya adalah Allah, dan semua itu dipakai untuk melakukan kehendak-Nya. Banyak juga bidang penelitian dan pemikiran manusia berkenaan dengan pertanyaan mengenai awal dan asal-usul dari segala yang ada, baik ilmu pengetahuan dan seni budaya, maupun juga filsafat serta agama. Semuanya berusaha menjawab pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh. Betapapun perbedaannya, tanpa memutlakan salah satu dengan menyampingkan yang lain. Ilmu pengetahuan mengumpulkan hasil-hasil observasi, lalu menggolongkan dan mempertimbangkannya, juga melakukan eksperimen dan menarik kesimpulan dari semuanya itu. Namun Alkitab memberikan semuanya itu. Alkitab juga memberikan kesaksian tentang Allah, dunia, dan manusia dalam hubungan timbal baliknya. Yang menjadi pokok ialah berkat dari semuanya itu di dalam terang ilahi. Dalam keterangan tentang awal dan asal-usul dunia ini, kita menjumpai suatu kesaksian mengenai kodrat dan tujuan semula dari manusia dan dunia sebagaimana Allah menciptakan. Kebenaran yang terkadang dalam kesaksian ini tidak dapat dibuktikan menurut metode ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak dapat dibantah secara ilmiah. Kebenaran itu berlainan sifatnya, namun kepastiannya bagi orang beriman tidak berkurang, bahkan lebih besar daripada kepastian dalam pernyataan-pernyataan ilmiah yang tetap mempunyai segi-segi sementara. Ini sekian dari penjelasan saya, dan terima kasih sudah menyaksikan dan mendengar video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan terima kasih dan shalom.